Emosi jiwa Coach Justin meronta-ronta dan meradang. Tantang balik netizen yang sebut dia orang bayaran PSSI. Coba aja kalau tidak percaya. Setelah sering dituduh sebagai orang bayaran PSSI, Coach Justin tak tinggal diam. Dia mengeluarkan tantangan yang mengejutkan netizen yang meragukan integritasnya. Apa yang akan dia lakukan jika tuduhan itu terus berlanjut? Temukan reaksi tegas dan jawaban langsung dari sang pelatih dalam video ini. Media Vietnam sebut Denny Lanzaat sombong soal Piala Dunia 2026. Semua harus optimis. Kenapa dibilang sombong? Ketika Denny Lanzaat berbicara tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, media Vietnam memberikan reaksi yang cukup aneh dan mengejutkan, menyebutnya sombong. Namun, bukankah setiap tim harus memiliki optimisme tinggi? Simak video ini untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana optimisme berperan dalam sepak bola di Indonesia. Penuh makna. Legenda Australia kirim pesan untuk pemain kesayangan Shin Tae-yong ini yang harus diperbaiki sebagai legenda sepak bola. Pengalaman dan penilaian legenda Australia terhadap pemain kesayangan Shin Tae-yong tentu sangat berharga. Dalam video ini Anda akan menemukan pesan-pesan jujur dan membangun yang bisa menjadi dorongan besar bagi sang pemain. Apa saja yang disampaikan? Temukan jawabannya. Bukan Jairo Riedewald. Ini 3 pemain naturalisasi yang bisa digarap Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia dengan laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Patrick Kluivert diperkirakan akan memanggil 3 pemain naturalisasi baru yang mengejutkan. Siapa saja mereka yang kemungkinan besar akan memperkuat timnas Indonesia? Tonton video ini untuk mengetahui calon-calon pemain yang siap memperkuat skuad Garuda di laga mendatang. Blak-blakan. Coach Justin ungkap taktik Indra Syafri yang gagal bawa timnas Indonesia U20 tampil maksimal. Coach Justin tak segan-segan mengungkapkan kesalahan taktik yang dilakukan oleh Indra Syafri dalam mengelola timnas Indonesia U20. Menurutnya ada perubahan yang seharusnya dilakukan agar tim bisa tampil lebih optimal. Apa saja yang perlu diperbaiki? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Piala Asia U20 2025, Indonesia dan Thailand gagal melangkah. Apa yang sebenarnya terjadi? Piala Asia U20 2025 menjadi ajang yang sangat dinantikan, namun timnas U20 Indonesia dan Thailand justru berakhir dengan hasil yang sangat mengecewakan. Keduanya terhenti di fase grup, sebuah kejadian yang membuat para pendukung terkejut. Apa yang menyebabkan kegagalan timnas besar ini? Apakah ada faktor yang tidak terlihat oleh publik? Temukan jawaban lengkapnya dalam ulasan mendalam ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Emosi jiwa Coach Justin meronta-ronta dan meradang. Tantang balik netizen yang sebut dia orang bayaran PSSI. Coba aja kalau tidak percaya. Setelah sering dituduh sebagai orang bayaran PSSI, Coach Justin tak tinggal diam. Dia mengeluarkan tantangan yang mengejutkan netizen yang meragukan integritasnya. Apa yang akan dia lakukan jika tuduhan itu terus berlanjut? Temukan reaksi tegas dan jawaban langsung dari sang pelatih dalam video ini. Justinus Suhaksana atau biasa dikenal dengan sebutan Coach Justin memang kerap memberikan komentar seputar perkembangan timnas Indonesia.
Baik ketika timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong hingga masuk era Patrick Kluivert, Coach Justin tetap rutin memberikan pandangannya seputar skuad Garuda. Namun dalam mengemukakan pendapatnya, Coach Justin justru kerap mendapat serangan dari netizen. Hal ini tentu sangat disayangkan karena menuduh Coach Justin tanpa ada bukti yang nyata. Tak sedikit netizen yang menuduh Coach Justin sebagai buzzer yang dibayar oleh pihak PSSI ataupun Erick Thohir untuk mendukung segala sesuatu yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Bahkan ada juga netizen yang menyebut Coach Justin sebagai orang yang tidak konsisten dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam salah satu konten terbaru di kanal YouTube pribadinya, Coach Justin memberikan pernyataan tegas untuk netizen. Kalian tahu bahwa gua sering diserang, dituduh, difitnah sebagai buzzer dan lain-lain, ujar Coach Justin. Coach Justin dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tak pernah menerima bayaran dari PSSI, Erick Thohir, atau pihak-pihak lain seperti yang dituduhkan netizen. Gua ngomong sama kalian, gua tidak pernah terima duit dari Pak Erick Thohir, dari PSSI, dari GBK, maupun dari Erspo, tegas Coach Justin. Coach Justin menegaskan bahwa pandangannya selama ini murni sebagai pendapat pribadi, bukan sebuah pesanan dari pihak-pihak tertentu. Tidak ada transferan, tidak ada cash, tidak ada amplop, nothing. Jadi semua yang gue sampaikan itu menurut hati nurani gue, menurut pendapat gue, ujar Coach Justin. Bahkan Coach Justin berani menantang netizen untuk membuktikan apa yang ia sampaikan. Kalau kalian tidak percaya, gue akan kena karma. Kalau perlu keluarga, gue juga. Kita akan sengsara sama mati, tegas Coach Justin. Di usia 57 gua nggak main-main, gua serius, lanjutnya. Pasalnya, Coach Justin menilai tuduhan netizen terkait buzzer ini sudah keterlaluan. Karena apa yang kalian buzzer ini udah keterlaluan, ini enggak bercanda lagi, ujar Coach Justin. Coach Justin mengingatkan bahwa akan ada karma jika masih ada yang menuduhnya sebagai buzzer PSSI. Kalau seandainya kalian tetap menuduh gua, kalian yang kena karma, tegas Coach Justin. Deal, fair dong, ya kan? Lanjutnya. Tak hanya itu, Coach Justin juga menantang orang-orang yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhannya. Jadi kalau ada bukti, silahkan kalian buka di sosmed bahwa gua pernah duit. Sepeser pun gua nggak pernah terima dari 4 organisasi dan orang yang gua sebut tadi. Tantang Coach Justin. Selama ini Coach Justin tak masalah jika diserang oleh netizen secara personal. Namun Coach Justin sangat tidak terima jika dituduh sebagai buzzer yang menerima bayaran. Lu boleh bilang gua nggak ngerti bola, gua plan, whatever terserah lu, tapi jangan fitnah gua bahwa gua pernah terima duit, tegas Coach Justin. Karena ini udah menjelek-jelekan nama gua dan itu gua nggak terima, lanjutnya. Media Vietnam sebut Denny Lanzaat sombong soal Piala Dunia 2026, semua harus optimis. Kenapa dibilang sombong? Ketika Denny Lanzaat berbicara tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, media Vietnam memberikan reaksi yang cukup aneh dan mengejutkan, menyebutnya sombong. Namun, bukankah setiap tim harus memiliki optimisme tinggi? Simak video ini untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana optimisme berperan dalam sepak bola di Indonesia. Timnas Indonesia disebut bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dalam sisa 4 pertandingan kualifikasi grup C zona Asia.
Media Vietnam Tethao 247 turut merespons ucapan asisten pelatih Denny Lanzaat. Denny Lanzaat sebelumnya dipercaya PSSI menjadi asisten pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Legenda sepak bola Belanda itu pun bakal menjadi tangan kanan Patrick Kluivert selama mengarsiteki timnas Indonesia. Timnas Indonesia pun bakal melawat ke markas Australia sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Maret 2025. Denny Lanzaat, tangan kanan pelatih timnas Indonesia, yakin dengan peluang timnya di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ujar Tethao 247. Dilansir Selasa ini. Seperti diketahui, Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia. Setelah menjalani 6 laga awal di bawah asuhan mantan pelatih Shin Tae-yong, tim Indonesia untuk sementara bertengger di peringkat ketiga klasemen grup C dengan raihan 6 poin dari 6 laga, 1 menang, 3 seri, 2 kalah. Capaian Indonesia hanya tertinggal 1 poin di belakang Australia yang berada di posisi kedua, tetapi setara dengan 4 lawan lainnya: Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan berada di peringkat lebih tinggi karena subindeks yang lebih baik. Sesuai jadwal, pada pertandingan berikutnya, tim Indonesia akan bertandang ke markas tim Australia pada 20 Maret. Ini juga merupakan pertandingan perdana pelatih kepala baru, mantan pemain Belanda Patrick Kluivert. Khususnya dalam wawancara baru-baru ini dengan Voetbal Primeur, asisten pelatih Kluivert asal Belanda, Denny Lanzaat, menyatakan optimismenya tentang peluang tim Indonesia untuk melaju di babak ini. Denny Lanzaat juga merupakan mantan pemain internasional Belanda. Pernah bermain untuk Ajax dan Feyenoord dan bekerja sebagai asisten pelatih untuk banyak tim papan atas di Liga Belanda, Arab Saudi, Polandia, dan Hungaria. Anda dapat melihat bahwa peluang itu masih ada. Kami juga berada dalam posisi yang menguntungkan, kata Denny. Jika melihat peringkatnya, segalanya masih mungkin terjadi. Kami akan memainkan 4 pertandingan lagi seolah-olah itu semua final, kami bisa lolos langsung, tambah Denny Lanzaat. Jadi semua ini bukan karena sombong belaka, tetapi jika ingin berkompetisi memang harus positive thinking. Salah satunya percaya diri untuk menang itu wajib. Jika perihal setelah itu kalah atau menang kembali lagi, semua ini hanya pertandingan. Pasti ada yang kalah atau menang, atau bisa jadi seri. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up. I'm gonna make Penuh makna. Legenda Australia kirim pesan untuk pemain kesayangan Shin Tae-yong ini yang harus diperbaiki sebagai legenda sepak bola. Pengalaman dan penilaian legenda Australia terhadap pemain kesayangan Shin Tae-yong tentu sangat berharga. Dalam video ini Anda akan menemukan pesan-pesan jujur dan membangun yang bisa menjadi dorongan besar bagi sang pemain. Apa saja yang disampaikan? Temukan jawabannya. Setelah mengetahui kemampuan istimewa Marcelino Ferdinand, legenda Everton ini langsung menelepon wonderkid kesayangan Shin Tae-yong itu lewat video call. Bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tampil memukau di Liga Inggris pada babak perempat final Oxfordshire Senior Cup. Tidak tanggung-tanggung Marcelino Ferdinand menyumbang 2 gol saat membantu Oxford United mengalahkan Banbury United F. C di Banbury Plant Hira Community Stadium. Marcelino Ferdinand dipercaya turun sebagai starter sejak menit pertama.
Oxford United membuka keran gol mereka lewat sontekan Leo Snowden pada menit ke-10. 5 menit kemudian Marcelino Ferdinand sukses melipat gandakan keunggulan Oxford United setelah memanfaatkan umpan cantik Leo Snowden. Tidak butuh waktu lama, Marcelino Ferdinand kembali mencetak gol di menit ke-23 melalui aksi individu briliannya. Keunggulan 3-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Oxford United terus menambah gol dan menutup pertandingan dengan pesta gol 6-0. Jauh sebelum itu, Marcelino Ferdinand pernah mendapat panggilan video call dari mantan pemain tim nasional Australia Tim Cahill usai tampil ciamik sepanjang Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Dalam panggilan video itu, Tim Cahill meminta Marcelino Ferdinand untuk tidak ragu menghubunginya kapanpun dia mau. Dengarkan apa yang kamu butuhkan di dalam dan luar lapangan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya ada di sini untuk kamu, kata Tim Cahill dalam video yang diunggah Marcelino Ferdinand pada 11 Mei 2024 lalu. Legenda sepak bola Australia itu pun memberi wejangan kepada Marcelino Ferdinand agar selalu menikmati setiap pertandingan yang ia mainkan. Hal terpenting adalah kami menikmati sepak bola, kerja keras di latihan, dan selalu percaya, tutur Cahill. Kebetulan posisi Tim Cahill saat masih aktif bermain sama dengan Marcelino Ferdinand. Mengetahui penampilan Marcel begitu menonjol di Piala Asia U23 2024, Tim Cahill menyampaikan apresiasinya. Marcelino menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia yang berhasil finish di peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Marcel mencatatkan 6 penampilan dan mampu membukukan 2 gol. Dengan segala pencapaian yang sudah diraih pemain yang lahir dari rahim Persebaya Surabaya tersebut, Cahill percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada di pundaknya. Selamat untuk Indonesia. Kamu adalah contoh dan akan menjadi masa depan sepak bola, ujarnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bukan Jairo Riedewald. Ini 3 pemain naturalisasi yang bisa digarap Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia dengan laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Patrick Kluivert diperkirakan akan memanggil 3 pemain naturalisasi baru yang mengejutkan. Siapa saja mereka yang kemungkinan besar akan memperkuat timnas Indonesia? Tonton video ini untuk mengetahui calon-calon pemain yang siap memperkuat skuad Garuda di laga mendatang. Jairo Riedewald kemungkinan tidak akan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan kembali bertandingan di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret nanti. Timnas Indonesia akan terlebih dulu bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. 5 hari berselang, tim Merah Putih akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang laga nanti, salah satu pemain yang sangat dinantikan penampilannya bersama skuad Garuda adalah Jairo Riedewald. Gelandang Royal Antwerp di Liga Belgia ini dinilai bisa menjadi tandem yang solid Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. PSSI pun memastikan gelandang berusia 28 tahun itu sedang menjalani proses naturalisasi agar bisa membela Indonesia.
Namun Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora RI, Dito Aryo Tejo menyatakan pada 31 Januari lalu bahwa proses naturalisasi Jairo belum masuk. Dito menyatakan bahwa saat ini PSSI masih terus melengkapi sejumlah berkas yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses naturalisasi. Untuk Jairo belum masuk. Jairo itu persoalan berkas, kata Dito Aryo Tejo pada Jumat. Menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan. Jadi berkasnya belum ke Kemenpora, imbuhnya. Dengan waktu yang semakin sempit, cukup sulit rasanya jika Jairo Riedewald bermain untuk Indonesia pada Maret nanti. Maka dari itu kemungkinan dia baru bisa bergabung saat Timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Oleh karena itu ada kemungkinan Patrick Kluivert hanya akan memanggil 3 pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI, yaitu Ole Roemeny, Tim Geupens, dan Dion Marks. Ketiga pemain itu telah melakukan sumpah setia menjadi WNI di London, Inggris pada Sabtu. Ole Roemeny yang kemungkinan besar bakal langsung masuk sebagai pemain utama di skema Patrick Kluivert nanti. Sementara Tim Geupens dan Dion Marks berpotensi untuk dipanggil agar bisa melihat terlebih dulu permainannya. Apalagi Timnas Indonesia akan kehilangan Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen yang absen terkena hukuman kartu. Blak-blakan, Coach Justin ungkap taktik Indra Syafri yang gagal bawa Timnas Indonesia U20 tampil maksimal. Coach Justin tak segan-segan mengungkapkan kesalahan taktik yang dilakukan oleh Indra Syafri dalam mengelola Timnas Indonesia U20. Menurutnya ada perubahan yang seharusnya dilakukan agar tim bisa tampil lebih optimal. Apa saja yang perlu diperbaiki? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Pengamat sepak bola Coach Justin akhirnya memberikan pendapatnya mengenai kekalahan Timnas Indonesia U20 dari Iran dalam Piala Asia U20 2025. Dalam kanal YouTube pribadinya, Coach Justin menganalisis kekalahan telak tersebut dan menyebutkan beberapa faktor yang memengaruhi hasil pertandingan. Menurut Coach Justin, Iran merupakan lawan yang sangat berat. Ia menegaskan bahwa tim dari Asia Barat ini memiliki kualitas yang lebih unggul, baik dari segi pengalaman maupun fisik. Di sepak bola Asia, Iran sering ikut Piala Dunia, artinya mereka memang punya jenjang yang bagus, ujarnya. Salah satu masalah yang dihadapi Timnas Indonesia U20 adalah perbedaan fisik, di mana postur tubuh pemain Iran yang lebih menyerupai pemain Eropa membuat mereka unggul dalam duel udara. Coach Justin menilai ini bukanlah kesalahan dari pelatih, melainkan memang faktor fisik yang berbeda antara pemain Indonesia dan Iran. Pemain Iran itu fisiknya Eropa, jadi dari situ kita udah kalah, tambahnya. Dalam pertandingan melawan Iran, 3 gol tercipta melalui bola udara yang membuat Timnas Indonesia kesulitan. Coach Justin mengingatkan bahwa ini bukanlah kesalahan pelatih, namun hasil dari perbedaan fisik antara kedua tim. Selain itu, ia juga menyoroti taktik yang diterapkan oleh Indra Syafri. Menurut Coach Justin, formasi 3-4-3 yang diterapkan tidak cocok dengan karakteristik pemain Indonesia. Ia berpendapat bahwa Indonesia lebih dominan menyerang di babak kedua, namun akurasi passing masih rendah. Selain masalah fisik dan taktik, Coach Justin juga menilai transisi permainan Timnas Indonesia U20 masih lemah.
Jarak antar lini terlalu jauh, ujar Coach Justin, yang menganggap hal ini menghambat pergerakan tim dalam menyerang maupun bertahan. Ia menekankan ada 4 hal yang harus diperbaiki, yaitu efektivitas serangan yang rendah, jarak antar pemain yang terlalu jauh, kurangnya antisipasi, dan pergerakan tanpa bola yang lemah. Setelah kekalahan dari Iran, timnas Indonesia U20 kembali menghadapi Uzbekistan dalam laga kedua grup, namun hasilnya juga mengecewakan. Mereka kembali kalah dengan skor 1-3 yang memastikan mereka tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Uzbekistan tampil lebih dominan dengan penguasaan bola yang lebih baik dan serangan yang lebih efektif. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U20 harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat di turnamen tersebut. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, Coach Justin tetap memberikan apresiasi terhadap usaha tim dalam mencoba membangun serangan dengan kombinasi permainan pendek. Namun, ia berharap timnas Indonesia dapat segera memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut agar dapat tampil lebih baik di turnamen mendatang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Piala Asia U20 2025, Indonesia dan Thailand gagal melangkah. Apa yang sebenarnya terjadi? Piala Asia U20 2025 menjadi ajang yang sangat dinantikan, namun timnas U20 Indonesia dan Thailand justru berakhir dengan hasil yang sangat mengecewakan. Keduanya terhenti di fase grup, sebuah kejadian yang membuat para pendukung terkejut. Apa yang menyebabkan kegagalan timnas besar ini? Apakah ada faktor yang tidak terlihat oleh publik? Temukan jawaban lengkapnya dalam ulasan mendalam ini. Berita mengejutkan datang dari Piala Asia U20 2025, di mana dua wakil Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand, harus tersingkir dari fase grup. Timnas U20 Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya meskipun masih memiliki satu laga tersisa. Kekalahan 1-3 dari Uzbekistan dalam pertandingan kedua grup C di Shenzhen pada Minggu malam waktu Indonesia Barat menjadi penentu nasib mereka. Indonesia sebenarnya menunjukkan permainan yang solid di babak pertama. Setelah tertinggal 0-1 lewat tandukan Muhammad Ali Urinboev pada menit ke-21. Timnas U20 Indonesia bangkit dan menyamakan kedudukan hanya 2 menit kemudian berkat gol dari Jens Raven yang memanfaatkan umpan terobosan Marcelinus Amaola. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Namun di babak kedua, momentum positif Indonesia hilang. Hanya 1 menit setelah kick-off gawang Indonesia kembali kebobolan oleh tembakan keras Abdugafur Haidarov. Pada menit ke-65, Uzbekistan menambah keunggulannya lewat gol sundulan Saidumarkhon Said Nurulayev yang memanfaatkan situasi tendangan penjuru. Thailand juga tidak bisa menghindari kekalahan. Timnas U20 Thailand kalah telak 1-4 dari Korea Selatan dalam laga kedua grup D. Hasil ini membuat kedua wakil Asia Tenggara mengalami nasib yang sama, yaitu gagal meraih poin di 2 laga pertama fase grup.
Tentu saja ini menjadi sorotan karena sejak edisi 2014, wakil Asia Tenggara selalu berhasil melaju ke fase gugur. Pada edisi-edisi sebelumnya, Myanmar dan Vietnam bahkan sukses mencapai semifinal dan membawa tiket ke Piala Dunia U20. Indonesia dan Thailand sempat tampil mengesankan pada Piala Asia U20 2018 dengan mencapai perempat final. Namun, pada edisi 2023, meskipun gagal lolos ke babak gugur, Indonesia dan Vietnam berhasil meraih kemenangan di fase grup. Berita ini mungkin menjadi sebuah kekecewaan, tetapi bagi penggemar timnas Indonesia, harapan besar masih ada untuk masa depan. Dengan kualitas pemain muda yang terus berkembang, timnas U20 Indonesia tetap memiliki potensi untuk bangkit dan meraih kesuksesan di turnamen-turnamen mendatang. Semangat untuk terus mendukung timnas kita tak akan pernah surut.